Halo kawan-kawan, dukung channel ini ya dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kenapa? Apakah di keluarga Kusuma yang begitu besar ini tidak ada orang yang berani membahas kerjasama dengan keluarga Wijaya? Setelah melihat tidak ada yang berbicara, Nyonya Besar Kusuma pun marah. Nyonya Besar tidak senang jadi semua orang gugup, tapi tidak ada yang menjawabnya. Biasanya, mereka rela berebutan sampai terluka untuk hal yang dapat membuat prestasi dan disukai oleh Nyonya Besar. Namun sekarang, mereka semua sudah gagal membahas bisnis dengan Maple Rain Real Estate. Jadi siapa lagi yang berani pergi membahas bisnis ini? Di sana menjadi sunyi, tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Robert yang biasanya aktif juga terdiam. Saat ini, Angel tiba-tiba berkata, "Nenek, bagaimana kalau aku mencobanya?" Saat Angel mengatakan ini, jantungnya berdetak kencang. Angel sama sekali bukan ingin menunjukkan kemampuannya, tapi sebelum datang ke pertemuan hari ini, Valentino memberitahu dia kalau itu melibatkan pembahasan kerja sama dengan Maple Rain Real Estate, maka ambil saja. Saat itu, Angel sama sekali tidak memedulikan kata-kata Valentino, dia hanya mendengus, lalu pergi. Namun sekarang, entah kenapa Angel teringat dengan kata-kata Valentino dan secara tidak sadar berbicara. Mungkin karena hari itu Valentino menyeka air mata Angel dengan lengan bajunya. Mungkin karena hari itu Valentino mengatakan bahwa selama itu hal yang diinginkannya, meskipun bintang di langit, juga akan dia petik untuknya. Jadi, ketika tidak ada yang berani mengambil kekacauan ini, Angel pun angkat bicara. "Kamu..." Nyonya Besar Kusuma melirik Angel dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Ketika Tuan Besar Kusuma masih hidup, dia memanjakan dan mendidik Angel, seolah-olah melatih Angel sebagai penerusnya. Akan tetapi, Nyonya Besar Kusuma lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan. Dia hanya mencintai cucu tertuanya, Robert. Jadi, dia pun merasa benci pada Angel. Dia sama sekali tidak pernah memandang Angel dan sama sekali tidak percaya bahwa Angel memiliki kemampuan begitu. "Angel, kamu pikir kamu siapa? Maple Rain Real Estate itu bukan perusahaan kecil. Haha, tidak tahu diri, apa kamu begitu ingin menunjukkan dirimu di depan nenek? Kalau punya kemampuan seperti ini, mending kamu cari suami yang baik saja. Apakah ada yang merasa cemburu karena keluarga Wijaya memberikan mahar pada wanita dari keluarga Kusuma?" Begitu Angel mengatakan ini, semua orang mengkritik dengan cemooh. Bisa-bisanya Angel ingin melakukan hal yang tidak bisa mereka lakukan. Angel dipenuhi dengan rasa kesal dan marah mendengar ejakan semua orang, tapi dia tidak dapat membantah dan segera bersiap untuk menyerah. Dia tidak seharusnya percaya dengan omong kosong Valentino. Jelas-jelas Valentino sudah menjadi orang tak berguna selama 3 tahun ini. Bagaimana mungkin bisa berubah hanya dengan satu kalimat yang dia ucapkan? Meskipun dia berubah, dia juga tidak dapat membuat keputusan untuk kerja sama Maple Rain Real Estate. Robert memutar matanya dan tiba-tiba berkata, tidak bisa bilang begitu juga. Bagaimanapun juga, Angel adalah orang yang bertanggung jawab atas lokasi konstruksi perusahaan kita. Semua orang mencibir untuk sementara waktu. Hal seperti memakai helm dan panas-panasan untuk memeriksa lokasi konstruksi juga hanya Angel yang mau melakukannya. "Angel, bukankah kamu selalu merasa perusahaan memperlakukanmu dengan tidak adil? Kalau begitu, kali ini kami benar-benar bersedia memberimu kesempatan, tapi ini tergantung padamu bisa membuktikan dirimu atau tidak." Robert berpikir dengan sangat sempurna. Sekarang tidak ada yang mau mengambil masalah yang sulit ini dan kebetulan bisa melemparkan masalah ini pada Angel. Kalau saat itu kerjasama ini tidak berhasil,
maka Angel akan malu dan Nyonya Besar juga tahu konsekuensinya. Nyonya Besar Kusuma menghargai Robert. Jadi setelah Robert mengatakan ini, Nyonya Besar hanya menatap Angel tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Oke, aku akan berusaha. Angel tidak bisa menghentikan masalah yang sudah di tengah jalan ini, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyetujui. Tunggu sebentar, bagaimana kalau kamu gagal? Robert tidak akan membiarkan Angel begitu saja. Angel tercengang. Bahkan Bobby, ayah Robert saja tidak memiliki kepastian mutlak tentang masalah ini, dan dia juga sama. Kalau kamu gagal, maka itu membuktikan bahwa kamu sama dengan suamimu yang tak berguna itu. Perusahaan tidak memelihara orang malas. Jadi mulai nanti kamu tidak perlu campur tangan dalam bisnis keluarga Kusuma. Tentu saja, gaji akan tetap dibayarkan padamu. Haha. Robert mencibir. Dia mau tak mau mengakui kalau kemampuannya dalam aspek manapun memang tidak sebaik Angel. Walaupun sekarang dia mendapatkan perhatian dari Nyonya Besar Kusuma, ayahnya sudah menjadi ketua dewan dan dirinya sudah menduduki posisi manajer umum di bisnis keluarga Kusuma. Angel masih merupakan sebuah ancaman. Kebetulan dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membasmi garis keturunan Angel. Kamu? Angel tercengang. Dia tidak menyangka kalau Robert akan melakukan ini. Tingkahnya memaksa garis keturunan mereka menemui jalan buntu. Angel melihat orang-orang di sana. Nyonya Besar Kusuma memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, sementara yang lain senang atas penderitaan orang lain. Jangankan membela dia, sekarang tidak tertawa terbahak-bahak saja sudah sangat bagus. Oke, aku setuju. Angel keras kepala. Hatinya berangsur-angsur menjadi dingin setelah melihat sikap semuanya yang ada di sana. Bagus! Ingat, kalau kamu gagal, maka undurkan diri dari semua posisi di perusahaan dan diam di rumah baik-baik. Robert sangat senang. Pada saat ini, terdengar suara yang tidak tepat dengan kondisi saat itu. Bagaimana kalau dia berhasil? Tidak mungkin! Robert memanyunkan bibirnya dan menjawab, lalu ekspresi di wajahnya menjadi terkejut dan segera melihat ke arah pintu. Dia melihat Valentino yang mengenakan pakaian santai berdiri di pintu dengan tenang. Dialah yang mengatakan kalimat tadi. Valentino! Dalam pertemuan internal keluarga Kusuma, siapa yang membiarkan orang tak berguna ini masuk? Teriak Robert. Sedangkan yang lain juga memandang Valentino dengan tidak sabar. Bisa-bisanya dia berpartisipasi dalam acara begini. Seberapa tak tahu malunya dia. Angel buru-buru memberi isyarat untuk pergi menggunakan ekspresinya pada Valentino. Namun saat ini, Valentino tampak seperti orang yang berbeda. Kepatuhan yang biasa ada dalam dirinya menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia adalah pedang dengan ujung yang tajam. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Valentino melangkah maju. Aku tidak tertarik untuk menghadiri pertemuan kalian. Aku di sini hanya untuk menjemput istriku pulang. Semuanya tiba-tiba tak bisa berkata-kata. Tidak peduli seberapa rendah mereka memandang Valentino, tapi masalah Angel adalah istri Valentino. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Mata indah Angel tertuju pada Valentino. Dia tidak percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut Valentino. Apakah nada sederhana tapi sangat sombong ini benar-benar kata-kata yang bisa dia ucapkan? Oke. Kalau begitu jemput dia dan langsung pergi dari sini. Robert melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Bagaimanapun juga, tujuannya telah tercapai dan sekarang dia terlalu malas untuk berurusan dengan Valentino. Kamu belum mengatakannya, bagaimana kalau Angel berhasil? Apa yang akan kamu lakukan? Valentino berdiri diam. Apa yang kamu inginkan?
Robert mengerutkan kening dan menatap Valentino. Nyonya besar Kusuma dari tadi memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Bahkan sama sekali tidak ada niat untuk melirik Valentino. Hanya menerima dan tidak memberi kembali itu tidak sopan. Karena kalau Angel gagal, dia akan mengundurkan diri dari perusahaan. Kalau dia berhasil, apakah kamu juga akan mengundurkan diri dari perusahaan dan memberikan jabatanmu pada Angel? Ekspresi Valentino sangat tenang, seolah-olah semua ini ada dalam rencananya. Robert tampak tertegun sejenak dan segera ingin berbicara. Yang lainnya juga langsung menoleh melihat Valentino. Valentino ini cukup berani juga ya? Apa dia benar-benar mendambakan posisi manajer umum Robert? Namun, kalau Angel benar-benar berhasil bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate, termasuk apa posisi manajer umum yang rendah itu? Seorang ketua departemen pemasaran Maple Rain Real Estate memiliki lebih banyak kekuatan daripada manajer umum bisnis keluarga Kusuma. Apakah kamu berani bertaruh? Sebelum Robert berbicara, Valentino tiba-tiba melangkah maju dan menatap Robert. 8. Tamu penting. Pada saat ini, aura di sekujur tubuh Valentino mendominasi dan bergejolak hebat. Aku! Robert tertegun di tempat. Bagaimana mungkin dia akan berkata kalau dirinya tidak berani? Awalnya Robert hanya ingin memperdaya Angel saja, tapi tidak disangka Valentino berhasil menjebaknya hanya dengan beberapa kata saja. Namun, Robert berkata kalau dia tidak berani. Bukankah itu artinya dia meninggikan orang lain dan merendahkan dirinya sendiri? Kenapa tidak berani? Aku akan bertaruh denganmu, kata Robert sambil menggertakkan gigi. Dia pernah berhubungan dengan orang Maple Rain Real Estate. Palingan dia hanya bertemu dengan kepala satpam saja dan tidak bisa masuk ke pintu utama. Robert tidak percaya kalau seorang wanita seperti Angel bisa membahas kerja sama dengan Maple Rain Real Estate. Sayang, ayo kita pulang. Valentino tidak banyak beromong kosong, dia membalikkan badan dan berjalan ke hadapan Angel setelah tujuannya tercapai. Dengan tenang, dia meraih telapak tangan Angel dan berjalan keluar. Angel terbengong, lalu terdapat perasaan yang tidak dapat diungkapkan ketika tangan kecilnya digenggam oleh sebuah tangan besar yang hangat. Apa ini perasaan tenteram yang dibicarakan oleh orang itu? Pada hari biasanya, jangankan menggenggam tangannya, bahkan Valentino yang sedikit mendekat kepadanya pun akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, entah ada apa dengan Angel hari ini, bisa-bisanya dia lupa untuk melepaskan tangannya dari telapak tangan Valentino. Di bawah tatapan semua orang, Angel pergi dari ruang rapat dengan wajah yang memerah sambil digandeng oleh Valentino. Angel baru tersadar sesampainya di luar pintu perusahaan, lalu dia langsung menghempaskan telapak tangan Valentino. Valentino! Apa yang dikatakan oleh ibuku tidak salah. Memang benar kamu adalah hama pengganggu. Bagaimana mungkin aku akan percaya dengan omong kosongmu? Bisa-bisanya kamu membuat kekacauan ini. Habislah sekarang. Awalnya Robert memang ingin mencoba mengusirku dari perusahaan. Kali ini akhirnya dia mendapatkan kesempatan. Angel menatap Valentino dengan penuh kebencian. Walaupun dia sudah bertaruh dengan Robert, saat ini dia masih belum memiliki gambaran sedikit pun. Bahkan Angel masih tidak tahu di mana alamat perusahaan Maple Rain Real Estate. Kamu pernah berkata kalau kamu tidak ingin direndahkan oleh mereka lagi dan ingin membuat mereka sadar kalau mereka buta, bukankah ini adalah kesempatan untuk membuktikannya? Jawab Valentino dengan datar. Terus? Kini bualan sudah dilontarkan, kalau nantinya aku tidak bisa melakukannya, maka aku akan semakin dicemooh oleh mereka. Angel menatap Valentino dengan geram. Aku juga pernah berkata kalau aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Valentino menyalakan sebatang rokok usai berbicara. Dia menghisapnya dengan tenang, lalu berkata, Aku punya seorang teman yang bekerja di Maple Rain Real Estate. Angel tertegun.
Dia menatap sisi wajah Valentino yang diselimuti oleh asap rokok itu. Dia terbengong menatapnya untuk beberapa saat. Sudah 3 tahun, tapi dia tidak pernah menatap Valentino dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pertama kalinya. Temanmu? Kamu punya teman yang sehebat itu? Angel merasa sedikit tidak percaya. Kamu akan mengetahuinya ketika pergi ke sana besok. Ayo naiklah. Valentino menepuk-nepuk kursi belakang motor listrik. Angel tidak banyak bertanya lagi. Kini masalah sudah seperti ini. Mengatakan apapun sudah terlambat, berhasil atau tidak, tetap harus mencobanya. Motor listrik tersebut sedikit usang. Bagaimanapun juga Valentino sudah mengendarainya dan membonceng Angel selama 3 tahun. Valentino menunggu Angel pulang kerja di sini setiap hatinya dengan tepat waktu. Lalu dia membawa Angel pulang bersama. Dulunya, tidak banyak obrolan di antara mereka berdua. Angel duduk di kursi belakang dan tidak mengatakan apapun. Tapi hari ini dia mendadak ingin mengatakan sesuatu ketika melihat punggung Valentino yang lapang itu. Kita beli mobil saja nanti setelah aku mengumpulkan sedikit uang lagi. Kamu juga tidak perlu angin-anginan dan hujan-hujanan lagi ketika menjemputku. Kata Angel dengan tenang. Badan Valentino bergetar. Usai termenung sesaat, dia menjawab. Baik. Terlepas dari itu, Valentino tidak melontarkan apapun lagi. Namun, dia mengingat hal itu di dalam hatinya. Angel menginginkan sebuah mobil. Hal itu sama sekali tidak sulit bagi dirinya yang sekarang. Valentino ingin membuktikan kemampuannya kepada keluarga Wijaya, sehingga dia tidak berniat mengungkapkan statusnya sekarang atau memanfaatkan statusnya untuk melakukan sesuatu. Namun, membeli sebuah mobil bukanlah masalah yang sulit. Tampaknya, aku harus mencari waktu luang untuk pergi ke showroom mobil. Pikir Valentino Wijaya di dalam hatinya. Perusahaan Maple Rain Real Estate. Menyewa sebuah gedung 30 lantai adalah gaya berbisnis yang membuat orang berdecak kagum. Banyak mobil mewah yang sudah terparkir di depan pintu ketika Valentino tiba di sana dengan mengendarai sepeda motor listriknya. Paling tidak harga mobil-mobil itu mencapai beberapa miliar rupiah. Selain itu, banyak orang yang berdiri di sana, di antaranya terdapat beberapa bos besar di kota Neo. Pada hari biasa, orang-orang tersebut adalah bos besar di kota Neo yang dapat menggetarkan seisi kota hanya dengan hentakan kaki saja. Namun saat ini, orang-orang tersebut berdiri di sana dengan patuh bagaikan bawahan yang menunggu perintah dari atasannya. Terlukiskan senyuman menyanjung di wajah mereka. Hari ini manajer kami tidak menerima tamu. Silakan kalian pulang. Seru seorang satpam yang berdiri di atas tangga kepada semua orang di bawah. Semua orang merasa kecewa, tapi mereka tidak berani banyak bicara dan berniat langsung pergi mengendarai mobil. Tepat pada saat ini, Valentino tiba dengan mengendarai motornya. Dia memarkirkan motornya ke sebelah dengan perlahan, lalu berjalan ke pintu. Motor usang Valentino terkesan sedikit mencolok di antara barisan mobil-mobil mewah di depan pintu itu. Susah bagi orang lain untuk tidak memperhatikannya. Bukankah itu adalah menantu yang hidup bergantung kepada istrinya di keluarga Kusuma itu? Ada yang pernah bertemu dengan Valentino di dalam kerumunan orang itu. Aku tidak pernah bertemu dengannya, tapi benar aku pernah mendengar kalau ada seorang menantu tidak berguna di keluarga Kusuma. Untuk apa dia ke sini? Dia ingin mendapatkan jatah juga. Ternyata benar ada orang yang tidak berguna seperti itu. Datang dengan mengendarai motor listrik dan bahkan tidak memiliki pemahaman dasar dalam berbisnis. Ada yang janggal kalau Maple Rain Real Estate membiarkannya masuk. Semua orang yang awalnya berniat pergi itu berdiri di tempat sambil mencibir. Mereka ingin menyaksikan Valentino diusir. Jelas-jelas satpam itu berkata kalau hari ini Maple Rain Real Estate tidak menerima tamu. Tapi Valentino masih berjalan ke depan dengan lantang. Dia pikir dia itu siapa? Inilah bisnis pertamaku. Valentino menghela napasnya sambil mendongak menatap bangunan 30 lantai ini.
Tuan, hari ini manajer kami tidak menerima tamu lagi. Kamu buat janji dan datang lagi saja besok kalau ada urusan. Satpam itu tidak merendahkan Valentino. Sebaliknya, dia berbicara dengan sopan. Aku tidak mencari manajer kalian. Aku mau mencari Hendrik Harahap. Ujar Valentino dengan datar. Kedatangan ini adalah kedatangan Valentino pertama kali sejak Maple Rain Real Estate dibangun. Masuk akal saja kalau satpam itu tidak mengenalnya. Hah? Kamu salah. Anda ingin mau mencari Presdir. Apa Anda sudah membuat janji? Badan satpam itu bergidik usai mendengarnya. Tatapannya kepada Valentino langsung berubah. Belum. Valentino menggelengkan kepala, dia berpikir di dalam hatinya. Perlukah bos membuat janji jika ingin bertemu dengan karyawan? Para bos kota Neo yang berada di belakang itu mencemooh, bahkan dengan status mereka tetap harus mengantri jika ingin bertemu dengan manajer dari Maple Rain Real Estate. Namun, bisa-bisanya Valentino ini datang-datang langsung ingin bertemu dengan Presdir. Apakah dia pikir ini adalah permainan anak-anak? Tuan, Presdir tidak akan bertemu denganmu kalau tidak ada janji. Tolak satpam itu usai menghela napasnya. Beritahu Hendrik kalau Valentino Wijaya sudah datang, dia akan membiarkanku masuk. Awalnya Valentino ingin menelpon Hendrik, tapi Hendrik pasti akan menyambutnya secara pribadi jika dia menelponnya. Valentino tidak ingin orang-orang di belakangnya itu melihat Hendrik yang bersikap hormat terhadapnya. Ini, kamu tunggu sebentar. Satpam itu merasa ragu-ragu untuk sesaat, tapi dia tetap mengeluarkan interkom dan menghubungi bagian resepsionis. Presdir tidak ada janji hari ini, jadi dia tidak menerima tamu mau siapapun itu. Terdengar suara dingin seorang wanita melalui interkom. Periksa daftar nama tamu penting Presdir, namanya Valentino Wijaya. Sekilas satpam itu melirik Valentino. Baik. Terdengar nada bicara yang tidak sabar dan diikuti oleh suara ketak-ketik papan ketik. Sekelompok orang yang berada di belakang itu semakin mencemooh. Mereka ingin melihat bagaimana menantu yang tidak berguna di keluarga Kusuma itu akan dipermalukan. Brak! Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang terjatuh ke lantai melalui interkom. Tamu penting. Valentino Wijaya. Bukan. Di mana Tuan Valentino yang terhormat? Kali ini, suara wanita di sisi lain interkom itu terdengar sangat gelisah. Juga ada sedikit kesan panik dan ketakutan.